Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, salawat kepada Nabi. Perkenalkan, saya Hindun, Putri Kebudayaan Provinsi Gorontalo 2020. Dan saya Muhammad, Putra Kebudayaan Provinsi Gorontalo 2020. Ya, nah kali ini kita akan bincang-bincang terkait budaya dan juga tradisi yang ada di Provinsi Gorontalo di Mama. Ya, betul sekali. Ya, karena kita tahu bersama bahwa Provinsi Gorontalo ini akan menyelenggarakan salah satu tradisi yang ada di Gorontalo, yaitu Walimah. Ya, tak lengkap rasanya kalau kita tidak meneliti secara lebih jelas lagi terkait sejarah budaya yang ada di Gorontalo ini. Iya, dan kali ini kita bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Kak Galang Mohoduto, di mana ya terima kasih Kak Galang atas kesempatan waktunya juga untuk kita untuk sharing bareng terkait budaya dan juga tradisi. Terima kasih juga atas waktunya untuk datang ke sini, Pak. Iya, nah sekedar informasi ya, Kak Galang ini sebagai pemerhati budaya masih muda ya Kak Galangnya. Luar biasa sekali caranya Kak Galang untuk mencintai budaya itu dengan mempelajari sejarahnya. Dan kali ini kita akan ya mendengar langsung terkait sejarah dan juga sejarah budaya dan juga tradisi yang ada di Gorontalo. Mungkin langsung saja ya kita sama Kak Galang untuk sharing-sharing bareng terkait budaya dan juga tradisi. Untuk Kak Galang, silakan. Terima kasih. Pertama untuk kedua putra dan putri kebudayaan Gorontalo 2020. Iya. Ini pertama. Iya, perdana. Perdana. Apa sih kalau menurut dari kita kebudayaan itu bagian dari kebiasaan masyarakat kita tentang pola perilaku dan hidup untuk menuju cita-cita bersama sih, kayak sama dengan peristiwa-peristiwa. Kan lebih kita kenal budaya itu tentang peristiwa sih kalau untuk episode milenial hari ini. Apalagi di tahun 2000, kebanyakan budaya yang kita ingat itu tinggal budaya-budaya peristiwa, sama kayak dekat-dekat ini Maulid Nabi ya. Iya. Walimah ini sebenarnya sih saya juga masih bingung, ada Walimatul Ars yang itu mungkin ada perkawinan itu, dan juga ada yang disebut walimah sendiri. Tetapi di era milenial ini tentang kebudayaan itu yang sangat disayangkan itu tinggal itu peristiwa-peristiwa itu, kayak sama kayaknya kayak Tombilo Tohe itu tinggal terjadi peristiwa nanti mendekati 3 hari sebelum Lebaran, walimah pada peristiwa Maulid Nabi. Sebenarnya kalau bicara tentang kebudayaan itu kan kebiasaan masyarakat di situ, kayak seperti Gorontalo lah. Kebiasaan kita itu kan sejak dulu itu adalah tentang prinsip menghormati orang lebih tua. Itu memang sudah dari dulu sudah ada, kayak peristiwa ini. Kalau orang tua sering bilang bahwa jangan keluar kalau maghrib. Iya. Masyarakat dulu itu paham, walaupun nggak mau pakai penjelasan dan segala macam, belum paham. Tapi hari ini kan kalau orang bisa lihat bahwa hal-hal itu sudah tabu. Nah itu juga sebenarnya bagian dari kebudayaan, bahwa bukan pada tentang mungkin orang tua bilang jangan keluar di maghrib, tetapi pada apa yang disampaikan oleh orang tua tersebut. Sama yang dia bilang muali, kalau muali. Kalau dia bilang jam muali. Itu ada pantangan ya Kak? Iya, artinya tidak perlu pertimbangan, tapi orang tua itu sudah paham apa konsekuensi yang akan terjadi kalau Anda tidak berdengar, jadi istilah itu. Nah itu kan salah satu kebudayaan kita. Tapi menurut kita sih semua di wilayah Indonesia itu sih punya tentang tata krama seperti itu. Nah yang kedua sih tentang kebiasaan kita juga yang sering silaturahmi ke keluarga dan segala macam. Itu juga adalah kebiasaan kita. Nah yang kita takutkan hari ini kan persoalan budaya itu
yang seharusnya sehari-hari sebagai perilaku kita malah hilang. Yang terjadi dalam kebudayaan kita yang sampai hari ini masih bertahan itu, menurut saya sih tinggal pada fam atau marga itu sendiri. Dimanapun itu, kalau orang lihat, termasuk di wilayah Sulawesi itu sendiri, tinggal beberapa daerah yang menggunakan marga dan fam itu. Itu menurut kita adalah budaya tentang mengenali orang dari jenis mana, bangsa mana, ataupun dari suku mana. Kalau nanti juga itu akan bergeser juga, berarti memang orang sudah memasuki fase peradaban yang baru sih menurut kita. Dan orang mesti ingat juga bahwa orang itu punya penyakit kebudayaan bahasa yang itu biasanya terjadi di beberapa ribu tahun berganti lagi bahasa, beberapa ratus tahun pun pernah terjadi begitu. Yang dulunya bahasa-bahasa kita mungkin lebih ke bahasa-bahasa daerah sendiri, tapi bergeser ke sini, makin ke sini karena mungkin pergaulan dan tontonan, ya kita mungkin mulai hilang tentang bahasa-bahasa Gorontalo yang sebenarnya di setiap bahasa Gorontalo itu memiliki prinsip dan makna yang mungkin yang agak pribadi dan ada juga yang agak luas dibandingkan bahasa-bahasa hari ini. Bahasa-bahasa pribadi yang agak luasnya seperti apa? Kayak sama dengan Mato Duolo. Itu mungkin pribadi bagi orang Gorontalo, tapi luas dari pengertian bagi setiap orang Gorontalo. Iya, benar. Tentang cara pemahaman kita. Artinya itu orang lebih kayak sama dengan biasanya kalau orang datang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu sudah ada itu. Tiba-tiba tuan rumah mungkin ke belakang ya orang hambur-hambur. Sebenarnya itu adalah bentuk keharmonisan orang, di mana orang itu kalau bertemu dengan seseorang itu seperti itu, DP keramahan itu. Nah kalau keramahan-keramahan seperti itu hilang, kan berarti attitude dan etika orang juga pasti perlahan-lahan akan bergeser juga. Dan juga budaya kita juga akan hilang secara. Pastinya. Iya benar. Nah itu yang saya takutkan. Nah kita hari ini tinggal terjebak pada budaya-budaya yang memiliki momentum-momentum begitu baru kita mengingat. Dan pada fase momentum itu pun kita cuma hanya tahu melaksanakan, tapi pada makna terdalam kita tidak pernah mempelajari itu. Apalagi di fase generasi muda yang hari ini mungkin bisa dikatakan tahun-tahun 2000-an lah yang lahir. Nah bisa saja kan orang akan lupa tentang hal-hal itu. Nah yang kayak kita hadapi hari ini adalah tentang walimah itu sendiri kan. Sedangkan walimah itu mungkin dalam fase sejarah dijelaskan bahwa di tahun 1700-an Hilal Ama ya, Sultan Ama itu sendiri melaksanakan pertama kali walimah itu. Dilanjutkan di episode 1900-an kalau tidak salah itu Pak Hasan Pateda, kalau tidak salah itu dia sih, kalau saya tidak salah sebut. Dan juga hari ini pun kita tetap bikin, tapi kita tidak pernah tahu walimah yang dibikin oleh Pak Hasan Pateda itu seperti apa, yang dibikin oleh Hilal Ama itu seperti apa. Kita tidak punya penghubung tentang itu. Artinya ada betul kita bikin walimah dengan membentuk kayak kukis kolembengi, bermacam-macam kukis lah ya, yang ada di yang itu khas Gorontalo, yang dibikin berbentuk masjid atau rumah, dan itu diarak-arak ke satu tempat. Nah kalau memang dia seperti itu, apa orang pernah periksa di waktu di zaman Pak Pateda ini seperti apa model walimahnya? Apa sama dengan yang hari ini bikin ya? Atau mungkin ada sedikit perbedaan juga dengan yang dibikin oleh Hilal Ama ya, Sultan Ama itu sendiri. Iya, dan pertanyaannya ya, kenapa mesti kue kolombeng di walimah itu? Saya juga kurang ngerti sih kalau kenapa. Mungkin kue kolombeng itu yang paling tua di Gorontalo. Iya. Ini salah satu ciri khas Gorontalo juga. Karena orang punya wisata kuliner yang mungkin dibilang agak tua. Dalam peradaban kuliner, yang satu-satunya hal yang paling sulit untuk dibikin dalam makanan itu adalah rasa manis. Di Arab itu orang mengenal rasa manis itu cuma dari kurma, tapi orang di sini sudah bisa berbentuk cookies.
Luar biasa sekali ya, iya, Gorontalo ini. artinya orang sudah punya pemahaman tentang hal-hal itu. Nah, makanya apa ya? Mungkin kita bilang juga itu juga bagian dari budaya orang. Artinya tentang makanan itu. Karena menurut pendapat saya di dalam walimah itu juga ada persoalan tentang rasa. Walaupun lebih banyak tentang persoalan dikili atau jikir itu sendiri, mengingat tentang perjalanan Nabi, tentang puja-puji yang diberikan Tuhan kepada Nabi dan segala macam, mungkin ada juga simbol-simbol seperti itu. Karena dalam setiap nada walimah juga itu punya makna sendiri. Dalam penjelasan itu dia ada dalam penjelasan itu. Mungkin juga kita berpikir bahwa kenapa dibikin walimah itu dia, karena ada fase di Gorontalo itu di mana apa ya, kita sebagai masyarakat di sini punya satu keunggulan, yaitu kita memiliki pendapatan atau tidak ada rasa lapar ataupun apa ya, mungkin kayak sama dengan hari ini kan orang lihat bahwa banyak sekali pengemis kan di Gorontalo. Nah, kalau menurut kita walimah itu adalah simbol bahwa kita memiliki kesetaraan yang sama tentang makan, tentang hal-hal syukur dan segala macam. Karena di walimah itu kan kalau kebiasaan dari daerah luar, dorang bikin acara kayak makan tumpeng dan segala macam itu dibikin oleh sultan untuk rakyat. Kalau di torang walimah itu dibikin oleh rakyat, dikumpul di satu tempat untuk semua orang. Artinya kalau dalam kita pribadi berukuran bahwa ternyata orang bisa memberi walaupun orang hanya masyarakat biasa. Nah, sedangkan di tempat lain itu kalau memberi itu kebanyakan mesti seorang sultan atau segala macam untuk perayaan-perayaan. Nah, makanya kita anggap di situ bahwa mungkin tidak ada kemiskinan pada saat itu, sehingga dibikin walimah sebagai kesyukuran orang terhadap Tuhan dan Nabi yang sebagai apa ya, pembawa berita baik lah. Karena apapun itu dia, bahwa Gorontalo itu sering disebut sebagai Serambi Madinah. Nah, mungkin apa ya, itu sih pembahasan agak umum tentang walimah itu sendiri. Iya, kata tadi beberapa budaya ya terkait walimah dan juga sumber-sumber kepercayaan dari orang-orang tua terdahulu nih. Nah, terkait budaya-budaya tadi nih kayak tradisi, kira-kira sejarah awal ini dari budaya Gorontalo ini berawal dari mana sih? Kalau menurut kita sih sejarah awal budaya ini mungkin lahir dari sebuah hukum ketatanegaraan. Artinya Gorontalo itu bisa dijelaskan, ada beberapa versi sih yang menjelaskan Gorontalo itu adalah kerajaan wadah, Gorontalo itu memiliki banyak kerajaan dan segala macam. Nah, pada dasarnya kan kebudayaan itu dilahirkan untuk mengatur kebiasaan masyarakat. Kalau kita sudah mulai tahu tentang kebiasaan kita, mungkin saja di peristiwa kerajaan wadah itu bahwa sudah ada kebiasaan yang terjadi di situ. Nah, bisa kita sebutkan bahwa itu adalah hasil dari kebudayaan yang terjadi. Karena mau apapun itu dia, kebudayaan itu final dari pengertiannya itu dia adalah tentang mengatur masyarakat. Nah, sehingga kita simpulkan pribadi itu mungkin adalah sudah terjadi di fase masa kerajaan wadah. Makanya waktu dulu juga ada peristiwa yang paling umum yang sering diceritakan oleh orang-orang tua dulu tentang dua raja. Iya. Ya, sering dibicarakan itu. Itu raja. Sebenarnya nggak bagus sih sebutkan itu, karena juga mau dibilang apapun kayak sama dengan kita leluhur juga sih. Modu itu sama Modu itu atau Polomoduyo dari nama lain atau segala macam, tentang peristiwa seutas tebu. Ketika itu ada sayembara raja, itu ada kalau mau cari di Google dan di segala macam, bicara ada itu terus tentang sayembara untuk jadi raja, di mana diberikan seutas tebu kepada kedua raja itu dia. Nah, masing-masing disuruh kupas dan disuruh makan. Nah, itu kan adalah peristiwa kebudayaan juga, sehingga lahir seperti itu dia, bahwa pemilihan raja lewat sayembara seperti itu. Itu kan juga kebiasaan untuk menentukan itu.
Nah makanya kita anggap bahwa itu sudah ada jauh lebih tua sebelum adanya walimah. Mungkin begitu sih. Oh iya, jadi gitu ya sejarahnya. Nah, ngomong-ngomong soal walimah nih ya kak, kita tahu bersama bahwa walimah nih terdahulu nih kata kakak sebelumnya itu mulai 7 hari 7 malam dilakukan, dan sekarang kita bisa melihat bahwa masyarakat Gorontalo melakukan ini hanya tinggal 1 malam saja. Itu kira-kira pandangan kakak terhadap budaya yang sekarang itu gimana sih? Itu sih artinya kita juga prihatin tentang hal itu. Iya. Nggak tahu kalau mungkin penerus pembaca di Gili yang mungkin sudah mulai kurang untuk mempelajari itu, atau mungkin memang apa ya mungkin banyak pengaruh dari hal-hal modern, karena juga sangat disayangkan juga yang dulunya kita masih bisa menikmati walimah di 7 hari 5 hari bahkan 3 malam 5 malam 7 malam, ini sekarang tinggal 1 malam kan. Nah jangan-jangan nanti apa ya, mungkin kita tinggal mendengar walimah itu dia ya tinggal begitu, orang tinggal putar-putar di lewat colok HP atau segala macam kan. Makanya itu juga memang satu hal yang harusnya dipikirkan oleh pihak pemerintah, bahwa ada program untuk belajar tentang dikili itu. Karena mau apapun diri kita di sini, Gorontalo itu adalah Serambi Medina. Serambi Medina itu juga merupakan peristiwa dari Nabi. Kalau kita tidak belajar juga soal dikili, jangan sampai ke depannya nanti orang anak-anak cucu belajar tentang agama itu dia malah tidak mengenal siapa DP Nabi. Karena ada pergeseran juga yang menurut kita adalah hal yang paling yang paling parah juga dalam persoalan itu, yaitu tentang bahasa itu. Sedangkan di Kili itu menggunakan bahasa Gorontalo. Nah, orang di sini juga sudah banyak yang tidak memahami tentang bahasa Gorontalo. Nah, jangan sampai juga itu kan bergeser terus. Orang tidak paham soal bahasa Gorontalo, belum sampai dengan Gorontalo. Nah, nantinya lagi kalau sampai orang sudah tidak tahu tentang bahasa Gorontalo, malah di Gili itu akan hilang. Nah, wajibnya diri kita itu untuk jadi mengenali diri itu ya mengenali lewat bahasa dan kebiasaan sih. Nah, kita harapkan sih ke depan, karena di samping kiri saya kan ada putra dan putri budaya, bisa untuk mungkin merangsang soal itu sih sebagai program dari mungkin dari kebudayaan itu, bahwa belajar soal dikili dan bahasa Gorontalo. Jangan sampai kan kita hilang, karena apapun itu dia bahasa Atigola yang mungkin saja masih terdengar dengan Gorontalo, tapi beda dengan bahasa Gorontalo yang ada di sini. Sama kayak bahasa Suwawa juga terdengar di kita bahasa Gorontalo, tapi beda juga dengan bahasa Gorontalo di sini. Nah, hal-hal seperti itu dia harus ada strategi yang orang pikirkan untuk bisa mengembalikan ingatan-ingatan soal itu, biar nanti walimah tersebut yang di kemarin 7 hari 7 malam, 5 malam, 3 malam, tinggal 1 malam bisa kembali lagi. Karena mungkin mungkin itu bagian juga dari ingatan orang sebagai daerah yang memiliki tata kebudayaan itu. Ya, nanti tidak akan punah ya kak. Iya. Iya, tadi ngomong-ngomong di Kili ya kak. Di Kili ini saya masih masih penasaran. Tadi di Kili mungkin ada kaitannya dengan bahasa Gorontalo. Kira-kira di Kili ini ada pencampuran bahasa, entah itu bahasa Tinggola, bahasa Gorontalo. Kira-kira bagaimana ya kak? Mana juga ya. Artinya saya juga sih sebenarnya sudah memang tidak tahu soal bahasa Gorontalo. Oh iya. Saya pun krisis di situ. Makanya sudah coba berapa kali untuk cari ahli bahasa, belajar soal bahasa Gorontalo. Juga sudah jarang ketemu. Artinya sudah banyak yang minder soal bahasa itu dia. Sehingga orang untuk menafsirkan bahwa di Kili itu mungkin ada campur baur dengan bahasa Bonda.
atau ada juga bahasa Gorontalo, itu juga orang sudah tidak bisa lagi menafsirkan seperti itu. Tapi yang jelas itu bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo kalau menurut kita sih yang terdengar itu. Tapi yang paham-paham itu mungkin kalau di zaman sekarang ya, mungkin orang-orang tua kita. Tapi untuk kita anggap bahwa itu hanya sekedar dikili saja, kita nggak tahu maknanya. Iya, makanya itu juga artinya deh, apa ya, kalau sampai kita kehilangan makna dalam hidup, maka apapun yang kita lakukan itu dia tidak akan berarti, karena kita tidak pernah sampai pada fase apa yang kita mau di ujung perjalanan dari orang mulai. Karena orang mencari kehidupan ini hanya untuk memaknai. Nah, kalau orang juga tidak sampai pada memaknai bahasa itu kan, ya itu berarti cuma sebagai simbol saja kan, kasihan juga leluhur-leluhur orang yang mungkin bikin itu dengan sebagaimana apa ya, pertimbangan jangan sampai ini disebut sirik, ria dan segala macam. Itu kan punya perkembangan, punya pola pikir yang memang itu sudah dipertimbangkan matang-matang oleh leluhur-leluhur kita, sehingga sembarangan. Nah, itu dia sih, artinya ada pemaknaan yang sudah dimulai di situ. Soal pemaknaan ya Kak, mungkin kita ya sebagai delegasi Gorontalo untuk Putra-Putri Kebudayaan Indonesia, kita juga masih belajar terkait budaya, khususnya ya, karena kita ancang-ancang nih Kak, insya Allah untuk membawa, karena ada beberapa kategori di sana, nanti kita akan duel dengan teman-teman seluruh Indonesia. Insya Allah kita akan bawa Dikili ini pada minat bakat. Dan mungkin tadi beberapa materi yang sudah terkait Dikili ya, alhamdulillah mungkin kita sudah ini ya, artinya sudah ada pandangan terhadap Dikili, maknanya juga sudah ada, dan mungkin kita akan segera eksekusi nantinya. Iya, saya menunggu apa makna walimah dulu sebelum orang masuk ke pemahaman soal Dikili. Tapi yang saya lihat juga ini kan ya Kak, kemarin itu kan ada malam peringatan malam ke-10 Muharram, dan di situ ada unsur Dikilinya. Itu khusus ya, karena tidak ada unsur walimahnya. Iya, artinya Dikili itu kan kayak penyampaian pesan. Sih kalau orang lihat bahwa itu penyampaian pesan yang disampaikan oleh mungkin kepala adat atau kepala-kepala spiritual yang mengelola masjid dan segala macam untuk peringatan tentang hari-hari Islam. Jadi kalau ada Dikili yang tidak juga di Maulid, mungkin itu untuk peringatan hari-hari Islam yang lain sebagai bentuk informasi atau segala macam. Karena itu sih, artinya kehilangan pengetahuan tentang apa ya, mentranslatekan bahasa Gorontalo itu ke bahasa Indonesia, sehingga orang pun hari ini pun bertanya-tanya apa yang sementara disampaikan itu. Nah, jadi apa ya, mungkin ada banyak PR sih untuk putra dan putri kebudayaannya dia tentang bahasa itu sih, lebih dulu yang harusnya bahasa itu dulu yang hari ini coba untuk dikembalikan lebih kekuatan pemahaman dan pembelajaran di lingkungan Gorontalo agar bisa orang paham pelan-pelan juga tentang 10 Muharram ataupun Maulid Nabi dan segala macam. Karena apapun itu sejarah Gorontalo itu tetap menganut bahasa Gorontalo. Dia tidak mempresentasikan bahasa Indonesia tiba-tiba ditranslate ke bahasa Indonesia, tidak begitu. Begitu juga dengan Dikili, ada unsur bahasa Gorontalo. Mungkin itu cara dari nenek moyang kita atau leluhur kita mempertahankan jangan sampai orang lupa tentang bahasa orang sendiri, sehingga dipakai untuk diperingati di setiap hari-hari besar Islam. Tapi kenapa ya Kak, hanya di budaya religiusnya saja? Kenapa tidak di budaya-budaya lain sih? Kalau untuk saat ini orang bisa katakan bahwa itu memang terjadi di wilayah religius. Tapi di beberapa tahun kemarin orang tidak pernah tahu, mungkin ada dipakai, tapi belum ada sejarah yang menemukan sampai ke situnya. Yang pastinya kalau dia berbicara tentang perayaan sih,
mungkin orang punya perayaan sendiri di abad ke-17-an atau yang sudah jauh lebih ke bawah lagi. Iya, ada ya salah satu daerah di Gorontalo tepatnya, khususnya di Bongo. Nah, di sana merupakan salah satu ikon ya dari pelaksanaan walimah ini sendiri. Dan ini pertanyaan saya, kenapa sih diistimewakan si Bongo ini di desa Bongo ini sendiri? Apa punya ritual khusus di situ? Apa tempatnya? Apa mungkin ada sejarah-sejarahnya sampai itu digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan walimah secara besar-besarnya, seperti kita tahu di Gorontalo. Di tempat di desa Bongo itu kan luar biasa ya penyelenggaraan walimahnya. Hampir seluruh ataupun tiap rumah itu menyumbangkan satu buah kue kolombeni ya. Iya. Saya tidak tahu juga ya kenapa itu menjadi ikon, tempat itu menjadi ikon. Kalau dari yang saya ketahui dan saya lihat kemarin itu juga di setiap desa ada sih. Artinya kalau mungkin itu menjadi perayaan di mana acara itu paling DP kemeriahan lebih ramai di situ, itu mungkin karena bentuk prihatin dari masyarakat Bongo tentang walimah itu lebih tinggi. Berarti ini tergantung dari masyarakatnya kan? Iya, kalau dari kita sih sendiri itu persoalannya itu ada di situ, di mana masyarakat, di mana wilayah masyarakat yang sangat peduli tentang walimah itu sendiri. Nah, kalau memang hari ini Bongo yang sangat peduli dan mempertahankan tentang kebudayaan itu, ya orang mesti bilang bahwa di situ adalah pusat dari acara walimah. Karena memang kita tidak pungkiri bahwa masyarakat sangat peduli soal budaya ini. Apapun yang Anda bilang bahwa kita sepakat di situ. Karena kita sudah lihat secara langsung juga bahwa budaya walimah ini sudah melekat di Bongo ya, secara besar-besaran lagi. Apalagi ada salah satu destinasi wisata berbentuk kubah itu ada unsur-unsur ini ya, kolombeninya kan? Luar biasa sekali ya untuk walimah ini sendiri ya, luar biasa. Budaya dari walimah ini sangat identik sekali soal-soal terkait masyarakatnya, kepercayaan yang begitu peduli, dan juga mungkin ada beberapa hal yang mungkin menjadi unsur walimahnya ini lebih tadi ada didukung oleh ritual-ritual seperti dihiduri. Yang pastinya mungkin walimah merupakan hal baik yang harusnya dilakukan oleh masyarakat Gorontalo, karena apapun itu sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Nah, kalau itu dilaksanakan dari tahun ke tahun, berarti itu sudah melalui pertimbangan yang sangat panjang oleh mungkin dari leluhur kita, dan itu memang tidak bisa orang pisahkan dengan orang kehidupan sehari-hari. Artinya kalau memang kenapa orang mesti pas di walimah baru orang mengantar makanan dan segala macam, padahal di keseharian orang juga bisa untuk saling berbagi di masyarakat kita, kiri dan kanan, mungkin di tetangga dan segala macam. Nah, mungkin itu sudah menjadi kebiasaan. Iya, mungkin unsur itu yang harusnya orang pelajari, bahwa makna dari walimah itu adalah orang saling berbagi, bukan hanya pada perayaan, tapi pada kebiasaan kita untuk menjalani hidup itu. Nah, sehingga saya harapkan sih sebenarnya bahwa orang lebih memahami lagi makna itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Sebenarnya sudah terjawab sih apa yang menjadi pertanyaan saya dari teman kemarin terkait walimah, karena memang tidak ada di artikel-artikel sebelumnya. Kalau artikel sih sebenarnya mungkin ada. Kalau itu dia, karena mungkin kita hanya salah satu anak muda yang sangat suka dengan sejarah Gorontalo. Tapi kalau untuk persoalan itu banyak sekali yang lebih paham dari saya. Kayak teman lain yang mungkin yang fokus di sejarah-sejarah seperti itu. Ini tidak bisa ukur bahwa presentasi walimah itu sudah kita sampaikan semua, tidak begitu. Artinya banyak
banyak ya para undang bersesi iya, dari banyak sejarah-sejarah lain yang mungkin juga punya dari pemahaman sendiri dan segala karena itu yang kita bilang tadi, kita jelaskan bahwa apakah walimah yang hari ini orang bikin sama dengan yang dibikin oleh Patenda itu, Bapak Patenda itu, atau sama dengan yang orang bikin waktu di zaman Hilalo Amai. Nah, makanya itu dia, itu kan terjadi real sejarah yang tak bisa orang ungkap hari ini. Apakah betul walimah yang hari ini orang bikin itu sama dengan pencetus walimah pada saat dulu itu? Nah, sehingga kita bilang bahwa ini hanya pemahaman yang kita coba sampaikan. Kalau mungkin lebih jauh dari itu, mungkin adik-adik bisa undang narasumber yang memang lebih lebih matang tentang soal itu dia. Iya, dan klarifikasi sedikit ya Kak, kenapa alasan kami mengundang Kak, mungkin dari beberapa teman-teman yang lain juga sudah berceritakan Kak. Jadi apalagi Kak masih muda, mungkin setara dengan kita ya, generasi sekarang, mungkin itu menjadi hal unik buat Kak untuk kita undang, karena kebanyakan juga orang yang tahu ataupun orang seperti pemerhati budaya lainnya mungkin sudah sudah berumur gitu. Tapi karena kita melihat kayak ini kan istilahnya masih seumuran gitu. Sebaya, jadi kita penasaran. Saya sangat bersyukur kalau bilang sebaya. Kita tuh sangat penasaran karena memang masih kurang minat kaula-kaula muda yang terinfeksi budaya seperti Kak, apalagi Kak. Iya benar-benar. Karena melihat Kak ini banyak sekali pengetahuan soal sejarah budayanya. Jadi itu alasan kami mengundang Kak Galang Mauluto sebagai narasumber kita, dan nanti insya Allah sesi berikutnya nanti akan ada pemateri-pemateri terkait. Insya Allah saya menunggu sih berita-berita dari podcast-podcast kebudayaan, karena memang ini unsur baru. Orang jarang membahas tentang diri kita sendiri ya, artinya budaya itu adalah diri kita sendiri. Kita jarang membahas soal itu, sehingga mungkin ini adalah hal baru yang memang diharapkan oleh beberapa orang atau setiap orang di sini untuk bisa lebih mengenal hal-hal terkait Gorontalo yang mungkin sudah hilang atau mungkin sudah tidak pernah kita pelajari lagi. Tapi mungkin masih ada lagi, masih ada. Iya Kak, saya ini sudah minder ya dengan Kak Galang. Soalnya Kak Galang ini masih muda, sudah banyak menguasai sejarah-sejarah budaya, dan semoga apa yang Kak Galang sampaikan hari ini tertular untuk kita berdua nanti ya. Nanti pada kedepannya kita ini akan melakukan proses karantina yang tentunya ini terkait kebudayaan, dan semoga ilmu yang Kak Galang sampaikan insya Allah kita bisa tularkan juga di sana, karena kita mengikuti putra putri kebudayaan ini bukan hanya sekedar mempromosikan, tapi menularkan juga kebudayaan di Gorontalo untuk provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia itu. Tapi saya harapkan juga sih jangan hanya walimah yang menjadi patokan budaya, tapi hal-hal lain juga. Ada banyak sekali budaya Gorontalo yang mungkin sudah hilang. Dan saya harapkan itu yang mungkin menjadi hal baru lagi, karena kebetulan adik-adik juga muka-muka baru, artinya muda-muda yang membahas tentang budaya, mungkin di angkatannya adik-adik sendiri bisa tertarik untuk membahas soal budaya-budaya yang di Gorontalo. Mungkin itu sih harapan dari kita sendiri. Iya, terima kasih Kak, luar biasa sekali ya bincang-bincang kita terkait budaya dan juga tradisi yang ada di Gorontalo. Kak Galang, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, dan semoga harapan tadi insya Allah kita bisa realisasikan ya. Ya, sebagai generasi muda bukan hanya paham soal mempromosikan, tetapi paham bagaimana sih cara kita untuk terinfeksi budaya itu sendiri. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video kami. Nantikan video-video selanjutnya terkait budaya dan juga tradisi yang ada di Gorontalo. Dan terima kasih juga ya Kak Galang Mauluto sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Saya Hindur Nulopi dan saya Wawan Bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah.